Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat siha wal afiyah, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur untuk bisa selalu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tawaqafna ila bab al-mad wal qasr, wa insyaallah taala سنستمر دراستنا في الباب مد والقصر، يعني في الموضوع مد الطبيعي الكلمي. Mad tabi'i al-kilmi. Kemarin kita sudah membahas mad terbagi menjadi berapa? Dua apa saja? Apa? Kilmi dan harfi. Ya, mad tabi'i mad terbagi menjadi dua apa? Ulangin. Tabi'i dan far'i. Tabi'i terbagi menjadi berapa? Apa saja? Kilmi dan harfi. Baik. Mad tabi'i terbagi menjadi dua, kilmi dan harfi. Mad tabi'i kilmi terbagi menjadi berapa? Apa aja? Waqaf wasal, waqaf dan wasal. Baik. Nah, sekarang kemarin kita sudah membahas waqaf wasal. Maka yang berikutnya sekarang kita bahas adalah waqaf saja. Kita kemarin sudah memulai dengan mad tabi'i kilmi yang waqaf saja diawali dengan atau yang pertama yaitu adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad pengganti. Apa yang diganti? Tanwin menjadi alif mad, ya. Tanwin menjadi alif mad. Ulangi lagi, apa itu mad iwad? Mad yang menggantikan apa? Tanwin menjadi huruf mad, ya. Contohnya apa? Rahiman menjadi rahima ketika waqaf, ya. Atau musallan menjadi musalla ketika waqaf. Mad iwad ini terjadi kepada dua hal. Yang pertama dalam kondisi dia alif apa? Mansub atau isim mansub, dan juga apa? Isim maksur. Saya ulang lagi, apa? Isim mansub dan isim maksur. Apa yang membedakan isim mansub dan isim maksur? Bedanya, isim mansub adalah alif tegak. Isim maksur apa? Alif yang bengkok atau alif layyinah, ya. Nah, pengecualiannya terjadi kepada apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh yang mana? Ketika dalam kondisi fathatain, ya. Ketika dalam kondisi tanwin fathah, maka dia kalau dibaca waqaf dibaca panjang enggak? Kenapa? Karena dibacanya apa? Hak sukun. Contohnya jannatan, kalau diwakaf menjadi jannah. Kemudian yang berikutnya adalah hamzah, setelahnya pasti ada alif. Tapi kalau sebelumnya udah ada alifnya, maka tidak akan ada alif setelah hamzah, ya. Contohnya misalkan
syai'an. Nah, syai'an itu pasti di akhirnya ada alifnya tuh. Syai'a, ya, syai'a. Maka dia dibaca mat dua harokat. Tapi kalau nisa'an, maka tetap dibaca apa? Nisa'a, tetap dibaca dua harokat. Kenapa belakangnya nggak ada alifnya? Karena orang Arab tidak menuliskan apa? Tidak menuliskan hamzah di antara dua alif, atau tidak menuliskan alif setelah hamzah yang, atau tidak mengumpulkan tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mat tabi'i hilmi yang dibaca waqaf, yaitu pada kondisi sifrun mustatil. Apa sifrun mustatil? Sifr mustatil. Sifr mustatil itu artinya adalah bulatan yang lonjong. Ulangi, sifr mustatil artinya bulatan yang lonjong. Lonjong kemana? Lonjong ke atas. Ya, pernah melihat ya di buku di Quran ada yang bulat tapi lonjong ke atas gitu. Ya, dan itu di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 7 kata. Hanya terdapat pada tujuh kata. Yang pertama adalah pada kata ana, lakinna, az-zununa, ar-rasula, as-sabila, salasila, dan yang terakhir adalah qawarira. Ya, qawarira. Saya ulangi lagi. Apa satu? Ana, dua. Lakinna, tiga. Az-zununa, empat. Ar-rasula, lima. As-sabila, enam. Salasila, tujuh. Qawarira. Ya, dalam hal ini ketika kita membacanya dalam kondisi waqaf, maka bacaannya dibaca panjang. Berapa harokat? 2 harokat. Tetap namanya adalah mat apa? Mat tabi'i, tapi dalam kondisi waqaf, tidak dalam kondisi wasal. Kita contohkan, misalkan, silakan dibuka mushafnya surah apa? Surah An-Nazi'at yang ada kata ananya. Ayat berapa? 24. Ayatnya apa? Saya Waqala ana rabbukumul a'la. Kalau kita wasal bacanya gimana? Coba baca Syekh. Coba kalau waqaf. Nah, faqala ana rabbukumul a'la kalau kita wasal. Kalau kita waqaf,
Faqala ana, dua harokat. Ya. Faqala ana, dua harokat. Atau di surat Al-Insan, coba dibuka surat Al-Insan yang ayat 15. Ada surah Al-Insan. Perhatikan, kalau dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ya وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها قوارير من فضة قدروها تقديرا. Apa coba yang membedakan? Di situ ada dua qawariro ya. Sahih. Nah, yang satu sifar mustatil, yang satu bukan mustatil. Mana yang mustatil? Yang ayat berapa yang mustatil? Ayat 15. Yang ayat 16 mustatil bukan? Yang ayat 15 kan lonjong ke atas ya. Tapi yang ayat 16 lonjong enggak? Dia bulat saja. Namanya adalah sifrun mustadir. Sifar mustadir. Jadi sifar itu ada dua. Ada sifar mustatil, ada sifar mustadir. Sifar mustatil itu sifar yang menonjol ke atas. Adapun sifar mustadir adalah sifar yang apa? Bulatannya sempurna, tidak lonjong. Paham tuh? Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan berhenti, maka bacaannya misalkan contohnya wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira wa akwabin kanat qawarir. Nah yang kedua sifarnya mustadir, jadi alifnya tidak berpengaruh apapun ya, paham nggak? Yang ayat 16 sifarnya mustadir, jadi apanya? Alifnya tidak berpengaruh apapun, sehingga ketika waqaf dia jadi apa? Mad arid sukun biasa ya.
Tapi kalau wasal dia nggak dibaca juga. Jadi makanya memang alifnya nggak ngaruh apa-apa. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ada yang bingung? Silakan kalau masih bingung dijelasin lagi. Ya, jadi sifar ada berapa sifar tadi? Apa itu? Mustatil dan mustajil. Mustatil adalah sukun lonjong yang dibaca ketika waqaf. Jadi kalau dalam kondisi waqaf maka dia dibaca dua harakat. Ya, atau misalkan di suratul kahfi misalkan, atau misalkan di Al-Insan lagi deh ayat 4 nih. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, kalau wakaf di salasila maka jadi apa? Inna a'tadna lil kafirina salasila, dua harakat. Jadi nggak dibaca salasil, melainkan salasila, dua harakat. Paham? Oke. Itu yang kedua. Jadi ada tujuh. Apa aja tadi? Ana, lakinna, al-dhununa, ar-rasula, salasila, as-sabila, wawarira. Baik. Yang ketiga, yakni bertemunya dua sukun. Bertemunya dua sukun, atau bahasa Arabnya adalah iltiqa'u as-sakinain. Iltiqa' as-sakinain, pertemuan dua sukun. Ketika bertemu dua sukun, maka dalam hal ini ya, yang tadinya kalau diwasal dia tidak berpengaruh, maka ketika diwaqaf dia jadi berpengaruh. Contohnya di situ adalah waqala alhamdulillah. Ada ya? Waqala alhamdulillah. Mana bertemu dua sukunnya di situ? Di situ ada mana sukunnya? Alif ketemu sama alif. Ya, alif bertemu dengan alif. Di situ bertemu dua sukun. Maka kalau waqaf berarti menjadi apa bacanya? Waqala, ya. Waqala alhamdulillah. Jadi waqala kalau di waqaf. Paham? Ya. Kita lihat contoh lagi misalnya di surat At-Tariq atau At-Takwir. Ada nggak di At-Takwir bertemu dua sukun? Bertemu awal, bertemu ikhwan, bertemu ya. Mana bertemu dua sukun di situ? Setiap iza, ya. Iza syamsu kuwirat wa idza nujum kadarat wa
وإذا الجبال سيرت. Itu kalau wasol. Kalau waqaf gimana? إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت gitu ya. Itu kalau dalam kondisi waqafnya di mana? Di wa idza. Ya, paham tuh sampai sini? Bisa dipahami ya? Atau misalkan di surat lain, misalkan apa? Coba dilihat kita lihat surat Al-Baqarah aja tuh yang umum-umum. Ada nggak di sini di ayat 1 sampai 5 bertemunya dua sukun? Ada nggak? Mana? Hah? Ayat berapa? Hah? Apa ayatnya? Apa kalimatnya? Bil ghaibi. Itu bukan, itu bertemu dengan hamzah wasol nanti, beda urusan. Nggak ada di ayat 6 sampai 16. Nah, ya, cari tuh, Andi, cari. Ada nggak? Angkat tangan. Yang merasa ada, angkat tangan terus sebutin apa ayatnya. Apa Pak? Ayat berapa? Ayat 11. Mana yang apa bertemu dengan sukun? Fi, betul. Ya, fi ya. Fi itu kan huruf mat, ada huruf ya-nya kan? Sukun nggak? Sukun, ketemu sukun nggak? Sukun. Roh, baca Pak. Kalau wasal gimana baca coba? Nah, kalau wakaf, nah gitu. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu la tufsidu fi. Nah, nanti kalau di ujian atau di munaqasyah saya minta baca kayak gitu nggak apa-apa. Ya, cari cari mat yang dibaca disebab mat tabi'i yang dibaca wakaf saja disebabkan karena bertemunya dua sukun. Nah, ini contohnya. Ada lagi nggak kira-kira? Angkat tangan. Apa?
Ayat berapa? 14. Apa? Oke, berarti apa itu? Bacanya gimana? Coba baca. Oke, kalau wakaf panjang 2 rakaat. Nah, gitu. Ya, dibaca 2 rakaat. Ada lagi nggak? Akhwat nih, lama nih. Koneknya, ayo. Mana akhwat? Coba, ada lagi nggak? Ayat 17 sampai berikutnya, ada nggak? Ayo. Ada nggak? Ayo. Ada nggak? Ada. Apa? Ayat berapa? Hah? Ayat 19 apa? Apa itu? Mana dua sukunnya? Alif sukun ketemu. Makanya berarti belum paham. Kaidahnya mat, huruf mat ketemu sebelumnya. Makanya Anda bilang langsung ayat 17 juga udah, karena kalau udah nggak ada di situ. Langsung ayat 17 sampai ayat 24. Apa ada nggak? Ayat 17 apa? Apa? Sama lagi. Oke, bacanya apa? Coba baca. Nah, kalau wakaf, oke, sip. Apalagi? Ayat 24. Apa? Nah, fattaqun nar. Yang mana tuh? Coba baca. Dari fa'ilam taf'alu. Terus kalau wakaf, oke, sip. Ya, itu adalah bertemunya dua sukun. Ya, bertemunya dua sukun. Nanti ada cerdas cermat, awas buat nilai. Ya, kelompok cepet-cepetan. Oke, lanjut. Itu yang ketiga. Yang keempat,
menjelaskan harokat suatu huruf. Menjelaskan harokat suatu huruf. Yakni pada kata bismi, ya, bismi itu kan aslinya ba, alif, sin, mim, ya kan? Kalau tulisan Arab aslinya bismi, gimana tulisan Arab aslinya? Biismi kan? Berarti tulisannya gimana? Ba, alif, sin, mim. Itulah yang tertulis di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tapi dalam apa namanya? Dalam tulisan bismi pada bismillah itu baknya langsung ke sin. Ya, baknya langsung ke sin. Tapi di situ dia bisa dibaca panjang 2 harokat ketika waqaf. Walaupun ini mungkin dari 1.000.000 orang satu yang baca, ya, dan ini bukan bisa dibilang jarang lagi. Kayaknya nggak ada yang baca. Cuman untuk penjelasan aja bahwa ini bisa dibaca 2 harokat. Kapan itu, ketika apa? Contohnya bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bi Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya itu dari mana? Bi itu dari mana berarti? Dari mana bi tadi 2 harokat? Dari waqaf pada bismi. Paham? Ya, itu yang keempat. Buat pengetahuan. Yang kelima, mat tabi'i kilmi arid. Mat tabi'i kilmi arid. Apa itu mat tabi'i kilmi arid? Mat tabi'i kilmi arid adalah mad, ya, yang tabi'i. Mad tabi'i terletak pada kalimat dan dia palsu. Maksudnya palsu gimana? Palsunya disebabkan karena wakafnya bacaan. Contohnya misalkan pada apa? Pada kata ayyatia. Pada kata apa? Ayyatia. Di situ bisa nggak dibikin wakaf? Bisa pada apa? Ayyati, ya, ayyati 2 harokat, ya. Di situ arid bukan? Arid palsu bukan? Ya, palsu. Kenapa? Karena aslinya apa? Fa, fa, ha. Ulangin. Kenapa aridnya? Di mana aridnya? Di mana aridnya? Di huruf ya. Kenapa arid? Karena apa? Kenapa arid? Arid kenapa arid? Karena waqaf. Kalau waqaf jadi apa? Kalau waqaf jadi sukun, maka sukunnya disebut sukun apa? Sukun arid. Maka dia disebut dengan mat tabi'i hilmi arid. Ya, paham tuh? Dipahami? Baik. Itu yang ke berapa tuh? 5. Yang keenam, yang terakhir adalah mat yang disebabkan karena hamzah wasal. Ya, bertemu dengan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Nanti dibahas hamzah wasal. Hamzah wasal itu mundur. Hamzah wasal itu hamzah yang dia biasanya ada kepala huruf
sodnya di awalnya. Biasanya contohnya pada kata misalkan apa? Bil kitab, ya. Nah, pada kata bil kitab ini ada hamzah wasal nih, ya. Pada kata hamzah bil kitab dia ada apa? Hamzah wasalnya. Mana hamzah wasalnya? Hamzah wasalnya nih ada sambungan dengan apa? Ada alif, ya. Makanya di sini kalau kita wakofkan menjadi apa? Bi, ya. Paham toh? Ya. Misalkan contohnya apa tadi ayat yang itu apa? Ayat surah 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 Al-Baqarah tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di mana yang ada alif ladnya? Alladzina yu'minuna bi. Paham toh? Ya. Nah, ketika wakaf di bi, pas jadi wasal jadi bil ghaibi. Ya, paham? Ya, bisa dipahami ya di sini. Baik. Jadi ada berapa mad tabi'i yang dibaca wakaf? Ada berapa? 6. 1 Al-Haywat, 2 apa? Sifar mustatil. Apa itu sifar mustatil? Sifar yang lonjong, ya. Kemudian di situ ada berapa sifar mustatil? Sifar mustatil ada berapa? 7. Ya, 1 ana, lakinna, az-zununa, ar-rasula, as-sabila, salasila, qawarira. Terus habis itu apa? Yang apa? Penjelasan pada menjelaskan apa bertemunya dua sukun. Yang keempat apa? Menjelaskan harokat suatu huruf. Yang kelima apa? Mad tabi'i ilmi arid. Yang keenam apa? Disebabkan karena adanya hamzah wasal. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Kemudian sedikit lagi ya untuk sampai kita selesaikan bab ini dulu. Yang berikutnya adalah mad tabi'i ilmi. Apa? Mad tabi'i ilmi. Mad tabi'i ilmi yang dibaca pada kondisi wasal saja, bukan dalam kondisi wakaf. Kalau kemarin udah wakaf wasal, kalau hari ini tadi barusan kita selesai yang wakaf saja tanpa wasal, maka sekarang adalah wasal saja tanpa wakaf. Jadi maksudnya wasal saja tanpa wakaf itu apa? Jadi kalau kita wasalkan dia menjadi mad tabi'i, ya, ulangi, kalau kita wasalkan dia menjadi mad tabi'i, tapi kalau kita wakafkan dia bisa menjadi mad yang lainnya. Paham? Ya. Kalau kita wakafkan dia bisa menjadi mad yang lainnya. Yang pertama adalah mad silah qasirah. Apa? Mad silah qasirah. Pernah dengar mad silah qasirah? Pernah? Temennya apa mad silah qasirah? Mad silah. Nah, kalau mad silah qasirah, tadi kemarin qasar apa artinya qasar? Pendek atau berapa harokat? 2 harokat. Kalau tawilah tul apa kemarin? Panjang berapa harokat? 6 harokat. Berarti mad silah tawilah itu nanti dibahasnya di bab apa? Mad far. Kenapa mad far'i? Karena panjangnya lebih dari, ingat ya, awas, perhatikan ya, ketika pembahasannya mad
dan panjangnya lebih dari 2 harokat, maka namanya apa? Mad far'i. Nah, yang kita bahas dari tadi kan masih 2 harokat terus kan? Nah, inilah yang disebut dengan apa? Mad tabi'i atau disebut dengan qasr. Makanya namanya adalah mad silah qasirah. Mad silah yang 2 harokat. Gitu ya, qasir itu artinya dua pendek, tapi maksudnya disebut dengan dua harokat. Ya, silah. Silah itu artinya dari kata sil. Ya, silatun artinya menyambung. Silah apa artinya? Nyam. Udah jadi bahasa Indonesia belum tuh silah? Apa bahasa Indonesia? Menyambung, tali, silah, silaturrahim. Silah itu artinya apa? Nyambung, ya, menyambung. Perhatikan, mad silah qasirah. Mad silah qasirah berarti dia wajib silah. Apa silah tadi? Nyambung. Dia wajib silah biar dapat qasir. Apa qasir? 2 harokat. Jadi dia wajib nyambung, dia wajib wasal kalau mau dibaca 2 harokat. Terletak pada hak domir. Hak domir. Ya, baik itu bunyinya hu ataupun hi. Ya, baik itu bunyinya apa? Hu ataupun hi. Ya. Nah, syaratnya adalah tadi yang pertama dia harus hak domir. Yang kedua, huruf sebelum atau sesudahnya pasti berharokat. Huruf sebelum dan sesudahnya pasti berharokat. Karena kalau nggak berharokat, hu atau hi-nya ini nggak akan bisa dibaca 2 harokat. Contohnya, innahu huwa. Innahu huwa. Nah, di sini perhatikan. Hak domir ya. Ada hak domir di sini? Ada. Lihat, huruf sebelumnya apa? Huruf sebelumnya apa? Berharokat. Huruf keduanya berharokat. Maka dia akan pasti ada huruf waw kecil di sini. Innahu huwa. Ya, paham? Ya, ini huruf sebelum dan sesudahnya pasti berharokat kecuali pada satu tempat, yaitu pada kata fihi. Fihi apa? Ayat apa? Fihi muhana. Di Quran ada ayatnya. Fihi muhana. Nah, di fihi muhana ini hi-nya dibaca panjang walaupun belakangnya ya hanya sukun. Cuman di sini doang. Yang lainnya nggak ada. Ya, hanya di fihi muhana saja. Yang lainnya semuanya pasti huruf sebelumnya berharokat atau huruf setelahnya berharokat. Kasih contoh, apa lagi? Apa contohnya? Mat silah. Apa? Ayo, apa?
Apa? Setelahnya apa? Eh, coba yang pendek dulu ya. Maluhu wa ma kasab. Ya. Nah, di sini ada hak dhamir, ha? Ya, hak dhamir. Huruf sebelumnya berharokat, huruf setelahnya berharokat. Maka dia apa? Dibaca apa? Dua harokat. Maka ini namanya apa? Mad silah qasirah. Mad silah qasirah masuk ke keluarga apa? Mad tabi'i. Awas, jangan kejebak ya. Jadi dia tetap mad tabi'i juga walaupun dia dinamakan mad silah qasirah. Kenapa qasirah? Dua harokat. Oke? Ya. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan ya, apa yang membedakan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah? Yang pertama, mad silah qasirah itu dibacanya dua harokat. Dikenal dengan namanya qasir. Artinya apa? Qasrun apa kemarin? Pendek. Pendek dibaca berapa? Dua harokat. Kalau tawilah dari kata apa? Tawilun. Ya, tawilun. Ya, artinya berapa? Enam harokat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mad silah qasirah itu huruf ha dhamir saja. Sedangkan mad silah tawilah ha dhamir ketemu setelahnya hamzah. Ya, ha dhamir ketemu setelahnya apa? Hamzah. Nanti insyaallah dibahas di apa? Di mad far'i. Sampai sini bisa dipahami? Paham? Contohnya misalkan wa utubihi mutasyabiha, wa utubihi mutasyabiha, maka dia baca apa? Panjang berapa harokat? Dua harokat. Paham toh? Baik. Mungkin itu dulu. Kita karena sebentar lagi sudah akan adzan. Tutup dulu. Nanti kita lanjutkan lagi jam 1 tepat insyaallah. Tutup dulu dengan doa firman subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.